Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ila mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmat karunia-Nya, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan kita semua bisa hadir berkumpul di Masjid Al-Hakim yang mulia ini. Kita telah awali bersama-sama dengan menjalankan kewajiban kita, menjalankan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah, dan insya Allah setelah kultum ini dilanjutkan sholat witir berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurah dan terlimpah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita sebagai pengikutnya kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang saya hormati, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan materi terkait kultum. Adapun yang saya sampaikan nanti tidak ada maksud untuk mengajari, tidak ada maksud untuk menggurui, semata-mata untuk mengingatkan diri saya pribadi dan untuk lebih memotivasi diri saya pribadi agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya lihat ya, semakin hari barisan jamaah itu semakin ada kemajuan. Kemajuan dalam arti barisan jamaah semakin maju. Dan alhamdulillah di malam yang ke-16 atau ke-17 ya, di malam hari ini saya melihat banyak sekali wajah-wajah yang tetap istiqomah untuk terus melaksanakan beragam aktivitas ibadah puasa khususnya di malam hari. Semoga kita semua selalu Allah Subhanahu wa taala berikan semangat dan istiqomah untuk bisa menyelesaikan sampai dengan akhir Ramadan nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Mau panjang mau pendek? Pendek panjang, insyaallah lah diselesaikan dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan merupakan sebuah agenda tahunan yang mana banyak sekali rangkaian-rangkaian ibadah atau momen-momennya itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Tidak terjadi di hari-hari biasa, tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Oleh sebab itu, karena momennya ini bisa dibilang langka, tidak setiap saat, maka sepatutnya kita bisa memanfaatkan momen-momen ini dengan memaksimalkan segala macam bentuk ibadah-ibadah, baik itu yang sifatnya hablum minallah, baik itu yang sifatnya hablum minanas. Benar-benar kita harus maksimalkan, mulai dari sisi kuantitas ibadahnya kita perbanyak sampai dengan kualitasnya kita perbaiki. Karena kenapa? Karena pelaksanaannya ini nggak bisa setiap saat. Alhamdulillah hari ini berarti ibadah puasa yang ke-16 ya, atau ke-15 kita sudah lakukan. Bagi saya pribadi khususnya, pelaksanaan ibadah yang sudah hari ke-15 ini menjadi sebuah momentum untuk mengevaluasi diri. Sejauh mana pelaksanaan ibadah puasa dari mulai hari pertama sampai dengan hari ke-15 ini yang sudah kita lakukan. Apakah ibadah-ibadah puasa dan segala bentuk ibadah yang ada di bulan puasa ini sudah kita lakukan dengan baik atau belum? Kalau sudah baik, apa yang akan kita lakukan? Kalau belum baik, apa juga yang harus dilakukan? Dengan evaluasi ini kita bisa jadi tahu
sejauh mana posisi kita saat ini atau ada di mana. Kalau boleh diberikan nilai 1 sampai 10, mungkin kita bertanya ya ke dalam hati sendiri. Dalam 15 hari ini ke belakang, kalau nilainya 1 sampai 10 skalanya, yang saya lakukan ini terkait ibadah-ibadah puasa ini nilainya berapa ya? Apakah 5 dari 10? Apakah 6 dari 10? Ataukah 7 dari 10? Atau bahkan 11 dari 100? Hanya sekali lagi, kita semua yang bisa menjawabnya, bukan orang lain. Hal ini kenapa saya coba angkat? Karena jangan sampai kita menjadi pribadi yang merugi. Ya. Baginda Nabi Muhammad menyampaikan dalam sabdanya, kalau nggak salah Bapak ya, koreksi. Janganlah kita menjadi orang yang merugi. Orang beruntung adalah apabila hari ini lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Orang yang merugi adalah jika hari ini tidak lebih baik dengan hari sebelumnya. Orang celaka adalah yang hari ini ternyata tidak lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Apakah orang beruntung, orang merugi, atau orang celaka? Jadi harapannya kita gak jadi orang merugi ya. Karena kenapa? Telah disampaikan juga oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang disampaikan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Alhamdulillah, kalau nggak salah nih puasa saya itu kalau full itu puasa yang benar-benar puasa itu udah 36 kali ya. Berarti udah itu yang dilakukan. Berarti kalau udah di atas 30 kali, berarti secara kualitas ibadah kita itu ya nggak hanya sebatas nahan lapar, nahan haus semata. Harus ada lebih. Kalau untuk mengkoreksi pakai istilah sekarang ya kan. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu kan ada istilah yang bener aja, capek-capek kuliah, kalau misalnya nggak sungguh-sungguh ya rugi dong. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan puasa, yang benar aja, capek-capek puasa, ternyata dapatnya hanya haus dan lapar saja, rugi. Nah, jadi dari hal ini, saya khususnya untuk diri pribadi saya, kembali saya ingatkan bahwa sisa 15 hari ke depan, ini benar-benar harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Ibadah puasa ini sekali lagi ibadah yang memang pelaksanaannya tidak setiap saat, karena saking istimewanya ada momen-momen berharga yang memang hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Sehingga dalam 15 hari ke depan, apabila memang penilaian dalam diri kita masih kurang, yuk kita mulai, kita perbaiki, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Kalau misalnya sudah bagus, alhamdulillah, semakin lebih kita tingkatkan. Jadi jangan sampai sisa hari-hari puasa ke depan ini hanya berlalu begitu saja, tidak ada learning point, tidak ada pembelajaran, tidak ada hal yang kita bisa evaluasi, dan akhirnya yang kita khawatirkan jangan sampai kita jadi orang celaka. Ternyata ibadah puasa tahun ini ternyata tidak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Karena kenapa? Yang namanya umur boro-boro 1 tahun ke depan, 6 bulan ke depan aja kita nggak tahu. Jangan-jangan 6 bulan ke depan, sebulan ke depan aja kita tidak tahu. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan, kita masih kuat, kita masih muda. Ayo kita selesaikan, kita manfaatkan 15 hari ke depan ini dengan semaksimal-maksimalnya. Anggap saja kita nggak pernah tahu ibadah puasa tahun depan kita masih bisa bertemu atau tidak. Semoga 15 hari kita ke depan ini kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhir nanti
kita bisa raih kemenangan, kita bisa kembali fitri, ya, kita bisa terlahir seperti bayi semula yang tidak ada dosa. Amin, amin, ya robbal alamin. Kurang lebihnya demikian materi kultum yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Apabila ada kesalahan, murni berasal dari saya pribadi, dan segala kesempurnaan murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.